Pemirsa, seorang wanita melarikan diri usai menabrak dua sepeda motor di Jalan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Warga terpaksa menghancurkan kaca untuk menghentikan laju mobil. Video amatir warga mengejar sebuah mobil yang melaju kencang setelah menabrak sepeda motor di Jalan Terusan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat ini viral di media sosial. Warga berusaha menghentikan mobil yang dikendarai seorang wanita ini karena tidak mau berhenti setelah menabrak sepeda motor. Bahkan warga terpaksa memecahkan kaca mobil dan bergelantungan untuk menghentikannya. Mobil baru berhenti setelah terjebak kemacetan. Pengendara mobil langsung diamankan warga. Kejadian kemarin itu di tanggal 11 Juli ya 2021, tepatnya pukul 14.30 itu di Jalan Terusan Buah Batu. Ya memang kami menerima laporan bahwa memang di situ ada kejadian penabrak dengan mobil jenis Toyota Vios menabrak kendaraan motor di depannya, dan itu sebanyak 2 kendaraan yang ditabrak. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, meski ada sebuah motor yang terseret hingga 200 meter. Polisi masih memeriksa pengendara yang mencoba kabur dan mobilnya telah disita. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 orang tewas dalam kecelakaan maut antara sebuah bus dan mobil box di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga disebabkan kelalaian supir bus. Sebuah video amatir merekam detik-detik kecelakaan bus dan mobil box kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Kecelakaan ini menewaskan 8 orang dan melukai sejumlah penumpang lainnya. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan sementara, penyebab kecelakaan diduga karena sopir bus Sudiro Tunggajaya mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga lepas kendali. Dugaan sampai hari saat ini dengan kelalaian dari sopir kendaraan bis ya, dengan melaju kecepatan yang tinggi yang mengakibatkan meninggalnya orang. Korban tewas saat ini sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Sedangkan 4 korban luka berat masih dirawat di 3 rumah sakit swasta di Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Nia Ramadhani dan suami Ardi Bakri menjalani rehabilitasi di Bogor, Jawa Barat. Keduanya direhabilitasi sejak hari Minggu. Tersangka penyalahgunaan narkoba Nia Ramadhani dan suami Ardi Bakri serta sopirnya yang berinisial ZN menjalani rehabilitasi narkoba di Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Nia dan Ardi, WOD Nur Zainab, menyatakan tempat rehabilitasi itu ditunjuk atas persetujuan bersama. Belum bisa dipastikan berapa lama Nia, Ardi dan juga ZN akan direhabilitasi. Rehabilitasi pasangan Nia dan Ardi dijalani dengan proses pengobatan medis serta proses sosial. Terlebih, kuasa hukum menyebut pasangan selebriti ini adalah korban. Rehabilitasi itu wajib diberikan kepada korban. Ingat ya, karena ini korban harus diberikan pengobatan medis gitu ya. Dan ini tentunya ada treatment sehingga beliau nanti bisa berdua, korban-korban dan siapapun juga yang penyalahguna ini kemudian bisa kembali ke masyarakat. Makanya kemudian ada rehabilitasi sosial juga di dalam Undang-Undang Narkotika itu. Sebelumnya polisi menangkap artis Nia Ramadhani dan suaminya pengusaha Ardiansyah Bakri di kediaman mereka di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Rabu lalu. Pada Sabtu sore, Nia Ramadhani akhirnya bisa bicara ke publik terkait kasusnya. Sembari menangis, ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sore hari ini mohon izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji.
Meski direhabilitasi, polisi menegaskan proses hukum terhadap Nia dan Ardi akan terus berlanjut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan hanyut terbawa arus sungai di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Diduga korban tercebur ke dalam air saat bermain di pinggir sungai. Isak tangis keluarga korban tak terbendung saat menyaksikan tim BPBD bersama masyarakat mencari Ayu Syahputri, bocah 11 tahun yang hanyut di aliran sungai. Setelah 2 hari pencarian, jenazah korban ditemukan terapung di aliran sungai Sukamakmur, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Tim BPBD langsung mengevakuasi dan membawa jenazah korban ke rumah duka. Awalnya dia main-mainin kan sama kawannya, ada 2 orang. Itu main-main ke bawah tepiran itu. Jadi dianya pengen megang air, jadi tangannya dipegang kawannya gitu kan. Dia megang air itu, kepalanya leset masuk ke dalam, udah saya gini nyanyakan. Jadi dibilangin sama kawannya, ya udah yo ikut aja nggak dalamnya, katanya kayak gitu. Padahal makin lama makin segini terbawa arus, terus udah sampai ke tengah dekat umbul itu langsung hilang. Sementara jenazah korban langsung dikebumikan di pemakaman umum Rantau Prapat. Sebelumnya peristiwa ini terjadi saat korban sedang bermain bersama 2 temannya di bawah jembatan kereta api di Kampung Lalang, Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, motif pembunuhan seorang wanita berinisial R yang ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi mengenaskan akhirnya terungkap. Pelaku yang merupakan suami sirinya mengaku nekat membunuh lantaran sakit hati karena sering dihina. AM, tersangka pembunuhan istri sirinya ini mengaku sakit hati lantaran kerap dihina korban yang kerap menyebutnya tidak berguna. Tersangka mengaku korban dihabisi di kamar usai berhubungan intim. Korban dianiaya dan langsung ditarik ke kamar mandi. Sebelum ditangkap, tersangka melarikan diri ke Mampang, Jakarta Selatan dan Tangerang. Akhirnya polisi berhasil meringkus AM di rumah istri sahnya di wilayah Cilebut, Bogor, Jawa Barat. Barang yang lu ambil apa aja, bro? Gak ada yang diambil, Pak, saya buang keluar. Setelah itu langsung melarikan diri ke Cilebut atau emang mau pulang ke rumah istri pertama sih? Ke Mampang dulu. Mampang Jakarta Selatan. Saya. Terus ke BSD, habis itu baru ke Cilebut. Pelaku adalah inisial A, yang mana adalah sebagai suami siri dari korban. Korban sendiri bernama RK. Istri siri dari yang bersangkutan. Apa motifnya apa sih, Pak? Jadi motifnya karena istrinya ini sering menyampaikan kepada yang bersangkutan tuh seperti kata-kata kasar bahwa kamu laki-laki tidak berguna dan sebagainya lah. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan seorang perempuan di rumah kontrakannya dalam kondisi bersimbah darah akibat luka senjata tajam di bagian leher. Warga mengevakuasi korban dengan mendobrak pintu rumah kontrakan yang terkunci. Korban sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Tersangka AM ternyata tidak hanya terlibat pembunuhan ini, tetapi juga terlibat kasus pencurian handphone yang ditangani Jatlanras Polda Metro Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang istri menggerebek suaminya bersama wanita idaman lain di sebuah kamar indekos di Kota Ternate. Pria berinisial BR bersama wanita idaman lain diamankan polisi dan dimintai keterangan di Polsek Ternate Utara. Luapan emosi seorang wanita tak terbendung saat mendatangi sebuah kamar indekos di Kelurahan Kasturian, Kota Ternate Utara, Maluku Utara. Bersama keluarganya, NM memaksa masuk kamar indekos yang dicurigai sebagai tempat suaminya bersama wanita idaman lain. NM yang mengambil sebilah kayu mencoba untuk memaksa masuk ke kamar. Namun keluarga dan polisi yang datang ke lokasi mencoba menenangkan ibu rumah tangga yang emosi tersebut.
Seorang wanita inisial F mengunci diri di kamar menghindari amukan NM. Pintu kamar pun terpaksa dijebol. Saat pintu terbuka, NM merangsek masuk. Kekisruhan pun terjadi di dalam kamar. Dan polisi yang ada di lokasi mengamankan F. Saat ketahuan, suami NM berdalih sedang berbenah pakaian adiknya. Namun sang istri tak percaya begitu saja. Penggerebekan wanita idaman lain di kamar indekos sempat menghebohkan penghuni lainnya dan warga satu kelurahan. Kasus ini ditangani kepolisian Polsek Ternate Utara. Suami NM inisial BR dan F diamankan di Polsek Ternate Utara. Kita amankan situasi di sana, kita redakan, kemudian kita amankan yang pihaknya yang si terduga terlapor nih si suaminya, kita amankan ke Polsek untuk kita dalami lebih lanjut terkait dengan kasus ini yang mereka laporkan. Polisi juga meminta keterangan BR dan F dalam kasus tersebut. Sementara penggerebekan kamar indekos sempat viral di media sosial. Cuma kita sabar. Seorang wanita di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan terpergok selingkuh oleh suaminya. Tak terima, sang suami melaporkan istri dan selingkuhannya ke polisi. Seorang ibu rumah tangga berinisial HL di Kelurahan Palameang, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan diamankan polisi usai terpergok suaminya saat berhubungan intim dengan lelaki berinisial MT di rumahnya. HL dan MT diamankan di Polsek Matiro Sompe untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kejadian bermula saat suami pelaku izin pergi ke rumah orang tuanya. Hingga tengah malam sang suami tidak kunjung pulang. Pelaku memanfaatkan waktu tersebut untuk memadu kasih dengan pacar gelapnya. Saat pulang ke rumah, suami pelaku kaget melihat sang istri yang hanya menggunakan pakaian dalam bersama lelaki lain di dalam kamar di rumahnya. Pacar gelap pelaku yang terpergok oleh suaminya langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah. Warga yang mengetahui peristiwa itu langsung mengejar pacar gelap pelaku tersebut dan mengamankannya. Pada saat ditemukan, bukan warga yang ditemukan sendiri oleh suaminya. Pada saat itu suaminya pulang sekitar pukul 00.30 WITA. Ini hari tersebut ditemukan langsung sama suaminya dan mengejar laki-lakinya. Kini para pelaku pun diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pindrang untuk proses lebih lanjut. Dua orang DPO komplotan pencuri motor yang dikenal sebagai Raja Curanmor di wilayah Kota Padang diringkus tim polisi. Tersangka mengaku telah beraksi di 30 TKP di wilayah Kota Padang dan Padang Pariaman. Aksi pencurian sepeda motor di jalan raya kawasan Lubuk Linggau, Sumatera Barat terekam kamera pengawas. Pelaku tak seorang diri, bersama temannya mereka nekat beraksi pada siang hari. Dalam waktu singkat, kedua pelaku berhasil membawa motor dari parkiran indekos ini. Berdasarkan hasil rekaman petugas, Polsek Padang Barat berhasil menangkap pelaku. Pelaku bernama Masto diamankan di daerah Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Saat mengembangkan kasus, petugas berhasil mengamankan pelaku kedua yang bertugas sebagai penadah di daerah Duku, Kabupaten Padang Pariaman. Saat dilakukan penangkapan, si tersangka mencoba melakukan perlawanan dengan mencoba lari dan dilakukan tindakan terukur oleh tim operasional untuk melumpuhkan supaya tidak menambah pekerjaan mencari dia lagi. Kedua tersangka mengaku telah beraksi di 30 TKP di wilayah Kota Padang dan Padang Pariaman. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, setelah jeda kita bergabung dengan Angelica Devagam di MNC Studios Tower 1 Kebonjeruk untuk memperbarui informasi Euro 2020. Tetaplah bersama kami.